Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang penerapan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 antara lain Dini Miftahus Sholihah, NIM 12402193004, Sinta Suryaning Tias, NIM 12402193018, Fenita Rahma Yuniar, NIM 12402193034, dan Sela Selviana Sari, NIM 12402193048. Dalam materi ini kami akan menjelaskan tentang 3 macam elastisitas, yaitu elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Untuk materi yang pertama, yaitu elastisitas permintaan. Apa itu elastisitas? Elastisitas dari suatu fungsi Y sama dengan Fx berkenaan dengan X dapat didefinisikan sebagaimana rumus yang ada di slide ini. Ini berarti bahwa elastisitas Y sama dengan Fx merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam X untuk perubahan X yang sangat kecil atau mendekati 0. Dengan terminologi lain, elastisitas Y terhadap X dapat juga dikatakan sebagai rasio antara persentase perubahan Y terhadap persentase perubahan X. Selanjutnya adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau elastisitas harga permintaan adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi, elastisitas permintaan merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan Chi D sama dengan Fp, maka elastisitas permintaannya adalah presentase delta Chi D per presentase delta P sama dengan E Chi D per delta P sama dengan lim delta P mendekati 0. Delta Chi D per Chi D per delta P per P sama dengan D Chi D per dP dikali P per Chi D. P sendiri merupakan harga, Chi kuantitas, delta Chi perubahan barang yang diminta, dan delta P selisih perubahan harga. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila elastisitas permintaannya lebih dari 1. Elastik uniter jika elastisitas permintaannya sama dengan 1, dan inelastik apabila elastisitas permintaannya kurang dari 1. Barang yang permintaannya elastis mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah secara besar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Selanjutnya kita akan masuk ke kasus yang pertama. Permintaan akan suatu barang dicerminkan oleh D sama dengan 4 min P, di mana D melambangkan jumlah barang yang diminta dan P adalah harganya per unit. Hitunglah elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 3 dan pada tingkat permintaan D sama dengan 3. Pada P sama dengan 3 dan D sama dengan 1, elastisitas permintaannya adalah jumlah barang D per harga barang D dikali harga per unit per jumlah barang yang diminta sama dengan min 1 dikali 3 per 1 sama dengan min 3, yakni barang yang dikatakan elastik. Sedangkan pada D sama dengan 3 dan P sama dengan 1, elastisitas permintaannya adalah jumlah barang D per harga barang D dikali harga per unit per jumlah barang yang diminta sama dengan min 1 kali 1 per 3 sama dengan min 1 per 3, yakni dikatakan barang bersifat inelastik. Elastisitas penawaran atau istilahnya yang lengkap, elastisitas harga penawaran, price elasticity of supply, ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan dengan adanya perubahan harga. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga.
Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan FP, maka elastisitas penawarannya adalah eta S sama dengan persentase delta QS per persentase delta P sama dengan EQS per EP sama dengan lim delta QS per QS per delta P per P, di mana delta P mendekati 0, sama dengan dQs per dP dikali P per QS, di mana dQs per dP tak lain adalah Q aksen S atau F aksen P. Selanjutnya yaitu jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu penawaran elastik. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila eta S lebih dari 1, yang berarti persentase perubahan penawaran lebih besar dari persentase perubahan harga. Perubahan elastik terjadi jika atau karena perubahan harga barang yang diikuti dengan jumlah penawaran dari sebuah barang yang lebih besar jumlahnya. Yang kedua yaitu penawaran elastik uniter. Pada penawaran elastik uniter, eta S sama dengan 1. Artinya, persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan produk sama dengan persentase perubahan harga. Penawaran ini terjadi jika perubahan harga barang sebanding dengan jumlah penawarannya. Yang ketiga yaitu penawaran inelastik. Penawaran disebut inelastik jika eta S kurang dari 1. Artinya, penawaran disebut inelastik apabila persentase pada perubahan penawaran produk atau barang yang lebih kecil dari persentase perubahan harga produk itu sendiri. Penawaran inelastik pun terjadi apabila perubahan harga barang yang kurang berpengaruh pada perubahan penawaran itu sendiri. Selanjutnya yaitu hal-hal yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harga barang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu jangka waktu sangat pendek, jangka pendek, dan jangka panjang. Yang pertama yaitu jangka waktu sangat pendek adalah dalam waktu 1 atau beberapa hari atau waktu yang ditentukan ditawarkan semua input meskipun konsumen bersedia membayar harga yang lumayan mahal atau dengan harga yang tinggi. Yang kedua yaitu jangka pendek. Jangka pendek adalah jangka waktu yang cukup untuk memungkinkan para produsen menambah jumlah produksinya dengan jalan mengerjakan pekerjaan dengan lebih lama atau lebih keras, menggunakan lebih banyak bahan yang dipakai, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu jangka panjang. Jangka panjang artinya jangka waktu yang lumayan lama sehingga para produsen dapat menambah kapasitas produksi dengan menambahkan modal tetap, seperti pabrik baru, mesin-mesin, perluasan area pertanian, dan lain sebagainya, untuk menyesuaikan produksi dengan permintaan masyarakat atau konsumen. Makin lama jangka waktu, makin elastis pula penawarannya. Kemudian, yang mempengaruhi elastisitas penawaran yang kedua yaitu daya tahan barang atau produk. Ada beberapa produk atau barang yang bisa disimpan untuk waktu yang relatif lama. Namun, ada juga barang yang memiliki waktu penyimpanan yang pendek atau singkat, mudah rusak seperti produk pertanian. Oleh karena itu, pada elastisitas penawaran, produk-produk yang dapat disimpan oleh produsen dalam waktu yang lama cenderung memiliki elastisitas penawaran yang bersifat elastis. Yang mempengaruhi elastisitas penawaran yang ketiga yaitu ada mobilitas faktor produksi. Faktor produksi sering dikatakan atau disebut memiliki mobilitas yang tinggi apabila mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jika faktor produksi memiliki mobilitas yang tinggi, maka produsen dapat menyesuaikan kapasitas produksinya atau besarnya produksi dengan mudah, dan penawarannya cenderung bersifat sangat elastis. Yang keempat yaitu kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Jika sebuah pasar memiliki sifat yang mudah dimasuki oleh pedagang atau produsen baru, maka penawarannya akan cenderung ke sifat yang lebih elastis. Yang kelima yaitu jumlah persediaan barang.
Jika sebuah perusahaan menyimpan persediaan barang produksi dalam jumlah yang cukup besar, kurva penawaran akan lebih ke arah elastis karena dapat memasok barang ke pasar dengan segera jika ada permintaan barang produksi dari konsumen atau masyarakat. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh Hi(S) sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15? Jawabannya adalah kita masukkan terlebih dahulu Hi(S) yang sudah diketahui, yaitu Hi(S) sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Kemudian kita cari Hi aksen S-nya menggunakan rumus D Hi(S) per dP sama dengan 14P. Setelah Hi aksen S diketahui, kita cari elastisitas penawarannya menggunakan rumus eta S sama dengan D Hi(S) per dP dikali P per Qs sama dengan 14P dikali P per min 200 plus 7P kuadrat. Ini merupakan persamaannya. Kemudian untuk mencari P sama dengan 10, kita masukkan persamaan yang sudah kita ketahui tadi. Eta S sama dengan 140 dikali 10 per min 200 plus 700 sama dengan 2,8. 140 ini diperoleh dari 14 dikali 10. Sedangkan untuk 700 ini diperoleh dari 7 dikali 10 pangkat 2. Kemudian yang selanjutnya, untuk mencari P sama dengan 15, kita masukkan persamaan yang sudah kita peroleh tadi. Eta S sama dengan 210 dikali 15 per min 200 plus 1575 sama dengan 2,3. 210 ini diperoleh dari 14 dikali 15. Sedangkan 1575 ini diperoleh dari 7 dikali 15 pangkat 2. Submateri berikutnya yaitu elastisitas produksi. Elastisitas produksi adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan. Jadi merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran terhadap persentase perubahan jumlah masukan. Jika P melambangkan jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan, dan fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan Fx, maka elastisitas produksinya presentase delta P per presentase delta X sama dengan EP per EX sama dengan lim delta X mendekati 0 delta P per P per delta X per X sama dengan dP per dx dikali x per p. Contoh kasus. Fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. P sama dengan 6x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3 mendekati P aksen sama dengan dP. dx sama dengan 12x dikurangi 3x pangkat 2. Elastisitas produksi sama dengan dP per dx dikali x per P sama dengan 12x dikurangi 3x pangkat 2 dikali x per 6x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3. Untuk X-nya sudah diketahui yaitu tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Kita tinggal menggantinya saja. Pada X sama dengan 3, elastisitas produksinya yaitu 36 dikurangi 27 dikali 3 per 54 dikurangi 27 sama dengan 1. Begitu juga dengan X sama dengan 7, X-nya tinggal diganti dengan angka 7. Pada X sama dengan 7, elastisitas produksinya 84 dikurangi 147 dikali 7 per 294 dikurangi 343 hasilnya 9.